saya ingin bisa menerapkan pembelajaran dengan berdiferensi dan KS ini dengan lebih baik. Demikian Bu Maya. Ya, baik Bu Din. Lalu bagaimana strategi atau rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Ya, baik, untuk strategi yang sudah saya lakukan kemarin ini saya mengetahui lebih dahulu kesiapan belajar murid-murid saya. Kemudian saya menyusun RPP. Nah, di RPP itu saya memutuskan untuk menggunakan model PBL, Problem Based Learning nanti Bu Maya. Kemudian juga belajar, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran KSP dengan menggunakan time stop, pembagian kelompok sesuai minat belajar anak. Bahkan nanti saya akan melakukan pada anak untuk presentasi hasil karya mereka itu juga sesuai dengan minat bakat atau gaya mereka dalam belajar. Demikian Bu Maya kurang lebih. Bagus sekali ya Bu Din ya, rancangannya, strateginya sudah sangat lengkap sekali dan juga sudah berpihak kepada murid. Nah, jadi saya semakin penasaran ini, ingin tahu melakukan kegiatan supervisi bersama Bu Din di dalam kelas nanti. Lalu kalau boleh saya tahu media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk media saya memakai PowerPoint nanti dengan LCD Bu Maya. Kemudian saya sudah akan menyiapkan kertas plano putih untuk anak-anak membuat karya mereka. Kurang lebih demikian. Ya. Kemudian juga tentu saja modul ajar Bu Maya, LKPD saya juga sudah menyiapkan. Ya, bagus, Bu Din sudah sangat lengkap dan sangat kreatif, penuh inovasi. Nah, lalu kira-kira kapan nih Bu Din kita akan melaksanakan observasi? Ya. Ini nanti saya ada jam itu hari Jumat, jam IPS saya nanti di kelas 7D Bu Maya, itu jam ke-3 dan jam ke-4. Hari Jumat ya Bu Din ya, jam ke-3 dan ke-4 di kelas 7D. ya, baik. Nah, lalu sebelum kita akhiri ya Bu Din, bagaimana perasaan Bu Diana setelah melakukan percakapan pra-observasi ini? Saya senang, lega karena saya lebih merasa siap nanti untuk melakukan praktek pembelajaran saya di kelas hari Jumat nanti. Juga ini Bu Maya tadi bisa mengingatkan mana yang perlu saya mungkin ada sesuatu yang lupa tadi, ada time stop, nanti saya harus melakukan itu, juga pengetahuan tentang kesepakatan kelas. Nah ini juga terima kasih sudah melakukan percakapan ini, membuat saya lebih siap nanti untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, baik, terima kasih alhamdulillah Bu Din. Jadi saya semakin ingin penasaran segera melakukan kegiatan observasi bersama mereka. Sebelumnya saya akan mengingatkan lagi Bu Din, masih ada kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, yaitu hari ini kan pra-observasi, terus hari Jumat nanti observasi, dan nanti saya ini meminta bantuan Bu Diana lagi untuk melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktikal. Siap semuanya. Baik, terima kasih ya Bu Din atas waktu dan kesempatannya bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan kegiatan observasi. Sama-sama Bu Maya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Dan sebelum pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kalau ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya.
nggak masuk? Wisnu. Kenapa Wisnu nggak masuk? Ya. Kita doakan semoga Wisnu cepat sembuh ya. Amin. Tolong siapa ini Rafael? Bawamu ada kertas, nah diambil. Tadi yang piket? Sudah piket belum? Oke, terima kasih, harus disiplin ya, piket ya. Terus yang lainnya kalau tahu ada kotoran di lantai, ya diambil, jangan dibiarkan saja. Kita harus membiasakan diri untuk peduli dengan lingkungan, terutama kebersihan kelas. Oke. Pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang uang ya. Kalian diajari intinya salah satunya untuk rajin apa? Menabung. Semuanya sudah punya tabungan? Tenang nih. Kamu menabung dalam bentuk apa? Di celengan atau di bank? Siapa yang belum punya tabungan? Tidak ada, semuanya sudah menabung. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selain menabung, kalian juga itu diajari untuk hidup hemat dan sederhana. Nah itu ya poin yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang ini. Kalian lihat di sana. Apa di sana? Belajar tentang peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Untuk tes awalnya mengetahui kemampuan kalian, ini Budiana ada punya beberapa gambar. Nah, belakang kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kira-kira ini gambar apa ini? Nah, angkat tangan nanti yang sudah tahu ini gambar aktivitas apa. Silahkan. Gambar apa ini kira-kira? Oke. Kegiatan aktivitas di bank sampah. Ini sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan di bank sampah. Tepuk tangan untuk Evan ya. Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan di bank sampah? Silakan angkat tangan. Kalau kelompok orang ini yang berada di bank sampah, apa saja kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang ini? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Oke. Mendaur ulang sampah. Sebelum didaur, kira-kira diapakan dulu ini sampahnya? Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan diapakan? Ditimbang. Dipilah ya, bahasanya dipilah. Dipilah itu mana yang sampah plastik, mana yang sampah kertas, mana yang sampah hijau, apa ini itu disendirikan, dipilah-pilah dulu, baru nanti mana yang bisa didaur ulang, mana yang dijadikan pupuk hijau dan seterusnya. Nah, kegiatan ini sangat penting untuk menjaga apa? Kebersihan lingkungan. Coba ingat-ingat di rumah siapa yang biasanya memilah sampah, yang melakukan pemilahan sampah? Sudah dilakukan di rumahmu belum kegiatan ini? Belum. Oh. Terus buang sampah bagaimana? Dibakar. Oke. Karena mungkin kita hidup di desa, lahannya masih luas, tetapi sebetulnya itu perilaku yang kurang tepat. Sampah tidak boleh dibakar, itu bisa menimbulkan polusi udara, ya kan? Nah, mulai sekarang kalian
harus merubah perilaku ya, sampahnya jangan dibakar ya, tapi dipilah. Nanti yang plastik kan bisa jadi duit lagi nanti ya. Nah, itu ya. Mau kira-kira kalian memulai di rumah, kalian sebagai pionir untuk melakukan pemilahan sampah. Bersedia? Ya, nah ya. Ibu, ini biar sampahnya aku yang ngurusi gitu ya. Ibu kan sudah banyak sekali kerjanya. Kamu yang ngurusi sampah. Oke, ini untuk sampah. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, ini Bu Diana punya gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa? Gambar sekelompok orang yang sedang melakukan aktivitas di posyandu. Nah, kira-kira kalau di posyandu apa ini yang dikerjakan oleh orang-orang ini? Oh, nimbang berat badannya bayi. Oke, terus apa lagi? Mengukur tingginya. Ya, terus apa lagi? Membagikan makanan yang bergizi. Ya, pernah lihat kegiatan ya? Apalagi di desamu ada kan? Oh, apalagi tadi? Imunisasi. Ya, terus apalagi? Apalagi? Memberikan vitamin. Nah, itu program dari pemerintah. Oke ya. Jadi ini orang-orang punya aktivitas yang tergabung dalam suatu komunitas. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang untuk sekolahan kita, kira-kira komunitas apa saja yang dipunyai oleh SMP 1 Barat ini yang kita cintai, yang kalian ketahui? OSIS, oke. Apalagi? DP, terus PMR, apalagi? SSK, KS, anti korupsi, apalagi? Agen perubahan, anti perubahan, ya. Apalagi? Ada PKS, ada Hadra, ya, ada yang ikut Hadra. Terus apa lagi? Drum band. Nah, ada yang ikut di olahraga? Siapa sini? Apa deh? Basket. Futsal ada enggak yang ikut futsal? Futsal. Nah, berarti di SMP kita ternyata sudah banyak sekali komunitas. Nah, untuk kelas 7D ini, Diana pengen tahu nih, kalian sudah ikut dalam komunitas tersebut atau belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Ada yang sama sekali nggak ikut? Nggak ada ya? Tepuk tangan untuk 7D semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini kalian bisa membaca di depan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi yang akan kita lakukan nanti, kalian harus bisa menjelaskan pengertian apa itu komunitas. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi, nah kalian nanti harus bisa menjelaskan peran komunitas di dalam pembangunan berkelanjutan. Apa saja peran yang bisa dilakukan oleh komunitas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini, yang pertama, datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, menyimak penjelasan guru. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Boleh? Perlu mengumpulkan tugas tepat waktu, misalkan boleh. Ini saja cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Oke. Untuk materi
sudah kalian kumpulkan kebudianan pelajaran sebelumnya yang merasa gaya belajarnya adalah kinestetik, nanti bisa mengakses bakat yang Budiana tempel di sini ya. Kemudian untuk yang visual bisa mengakses link video yang sudah Budiana bagikan lewat WA group kelas kalian. Sedangkan yang auditori nanti bisa saling bertanya pada teman, juga bisa menyimak, mendengarkan dari video pembelajaran juga. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau tidak, tolong sekarang kalian bergabung pada kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Silahkan membentuk kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar kalian lebih dahulu. Nah, silahkan kerjakan. Oke, kelompoknya sudah terbentuk, kalian masing-masing sudah berada pada kelompok kalian. Nah, sekarang apa yang harus kalian kerjakan? Kamu buka buku paket kalian halaman 251. Nah. Nah, sudah halaman 251. Di sana ada lembar aktivitas 18, yaitu aktivitas kelompok. Amati lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua, identifikasilah komunitas apa saja yang turut berperan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tulis dalam lembar kerja berikut. Nah, ini lembar kerjanya Diana bagi. Nanti Diana bagikan kertas putih, mengerjakannya di situ. Kalian hasil karyamu, hasil pekerjaanmu boleh tidak harus sama, boleh dalam bentuk puisi, boleh dalam bentuk karikatur komik, boleh dalam bentuk bahan presentasi, boleh dalam nyanyian, terserah sesuai dengan keinginan kelompok kalian, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Kira-kira bisa dipahami? Oke, terima kasih. Untuk membagikan kertas ini satu-satu dibagi di kelompok ya. Sebelah, kamu bagi di sebelah sana. Ini spidolnya. Sudah, silakan mulai mengerjakan. Sebelum mengerjakan, silakan kamu mengakses materinya lebih dahulu sesuai keinginan kalian. Ini untuk yang pengen lewat barcode, silakan ke depan untuk mengakses barcode-nya dulu. Yang lewat video, silakan buka. Boleh mengeluarkan HP-nya untuk mengakses materi lewat link video. Silakan akses barcode-nya. Ya sudah. Ada pertanyaan tidak untuk pemahaman materi yang belum jelas? Boleh kalian tanyakan pada Budiana. Kalau merasa sudah paham dengan materinya, boleh langsung mengerjakan diskusi kalian. Kira-kira butuh waktu berapa? 10 menit? 10 atau 15? Ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, yang lainnya mempersiapkan macam komunitas apa saja, berpikir.
Jelas jelas ya. Lancar. Kelompok sini. Bos kesel. Nanti dibagi ya yang presentasi. Semua maju nanti ya. Ada kesulitan kelompok sini. Baik, ini semuanya pada sepaneng berdiskusi. Kelihatannya sudah ada yang jenuh. Kita healing sebentar ya. Healingnya dengan tepuk semangat. Masih ingat bagaimana tepuk semangat? Berdiri semua, berdiri. Ya biar kalian gak ngantuk. Karena puasa itu kita gak ngantuk ya. Oke, siap? Tepuk semangat. Bisa dilanjut lagi. Oke, anak-anak 10 menit sudah terpenuhi, sudah selesai. Berarti bagaimana? Diana lihat tadi sebagian besar hampir semuanya sudah selesai untuk diskusinya. Nah, sekarang kalian sudah presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan ya. Siap? Siap? Ya. Oke. Yang mau tampil lebih dahulu kelompok mana? Visual. Oke, silakan kelompok visual ke depan. Kita beri aplaus untuk kelompok visual. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan tentang komunitas yang beranggotakan dengan saya sendiri, Desti Amelia, saya Diva, saya Banda. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang nama komunitas dibagi menjadi 1 komunitas sosial, 2 komunitas keseluruhan, 3 geografis, 4 Kemudian presentasi dari kami, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Apa contoh komunitas di sekolah kita? Oke, contoh komunitas di sekolah kita ada banyak, yaitu ada anti korupsi, SSK, PMR, IS, dan lain sebagainya. Itu dia contoh komunitas di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, untuk kelompok berikutnya yang mau tampil. Oke, kelompok auditori silakan ke depan. Kita kasih aplaus pada kelompok auditori.
Ita Lestari. Saya Panji Husin Ramadan. Di kuliah kali ini kami mempresentasikan tentang nama komunitas dan perannya dalam bentuk kuis. Satu, posyandu di lingkungan masyarakat. Satu, posyandu berperan di upaya pelayanan terdepan untuk mendeteksi Karang Taruna di lingkungan masyarakat. Karang Taruna berperan dalam peningkatan potensi dan peran aksi aktif generasi muda. Dewan Penggalang di lingkungan sekolah. Dewan Penggalang berperan sebagai pengurus dan pengatur kegiatan pasukan penggalang. Palang Merah Remaja di lingkungan sekolah. Palang Merah Remaja berperan sebagai organisasi binaan dari Palang Merah Remaja yang berinisiatif sekolah. Organisasi siswa di lingkungan sekolah. Akses berperan sebagai wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai tugas demi kepentingan sekolah. Sekian dari kami, bila ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok berikutnya yang akan tampil ke depan, silakan. Untuk kelompok kinestetik yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik diri saya Nafisa Laira Samedi. Saya adalah Marina Mita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang komunitas. Komunitas itu apa sih? Apa aja sih? Komunitas terdiri dari posyandu, sekolah siaga kependudukan, anti korupsi, aksi bergizi, kerja bakti. Perannya itu apa aja sih? Posyandu kegiatan menimbang bayi, SMK mencegah nikah usia. Anti kegiatan membiayai korupsi sekolah, mencegah stunting. Kegiatan membersihkan lingkungan PKS, membantu penyebaran. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian semua, anak-anak yang hebat sudah berhasil berdiskusi dengan baik dan sudah bisa menyelesaikan diskusi kalian dengan tepat waktu dan mempresentasikan ke depan juga dengan baik. Ke depan nanti diharapkan kalian bertambah pengalaman, presentasinya akan lebih baik lagi. Oke, baiklah. Setelah diskusi, ini coba Budiana ada permainan. Nanti kamu jatuh, duduknya yang baik ya. Permainannya kalian pilih menyanyi balonku ada 5 atau bermain bergulir. Bermain bergulir.
Kain bergulir. Siapa di sini yang pandai menyanyi? Meta, Budiana, Meta, barulannya. Nih, nanti caranya bermain. Budiana punya 2 spidol. Nanti Meta mulai nyanyi, spidol ini Budiana gulirkan. Saat Meta berhenti menyanyi, stop. Nah, yang bagian menerima spidol merah nanti bagian yang bertanya, yang bagian menerima spidol biru nanti bagian menjawab. Pertanyaannya seputar tentang materi kita hari ini. Bisa dipahami? Oke. Nyanyimu sambil merem, nggak boleh melihat. Jadi nggak tahu acak sampainya spidol ini siapa. Nggak usah lengkap berapa syair apa bait, boleh apa beberapa kalimat itu ya. Enggak, Budiana ini biar mereka ini setelah menerima harus Dilempar ke sana langsung. jangan dilempar, kasihkan baik-baik, jangan dilempar ya. Nah, ya. Kamu bebas nyanyi apa mau sekarang? Bebas. Oke, balon. Meta nanti akan menyanyi, balonku ada. Silakan kamu pejamkan mata kalian, Meta. Siap? Silakan nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Siapa yang menerima spidolnya? Spidol warna apa? Biru. Berarti nanti yang bagian menjawab spidol warna merah. Oke. Siapa yang menerima? Sila. Sila nanti memberi pertanyaan pada Bintang. Ya? Boleh buka buku, boleh sambil lihat buku. Oke, Bintang, siap Bintang, dengarkan pertanyaan dari Sila. Silakan Sila. Sebutkan nama-nama komunitas. Bintang sudah dengar? Ya. 5. Silakan dijawab Bintang. 3, Diulangi Sila. 2, Sebutkan nama-nama komunitas. Yang kamu ketahui Bintang. 4, 3, 2, 1. Cicoran kamu. Nyanyi bu. Ayo cepat sebut ya, apa saja. Silakan ulangi pertanyaannya Bintang, belum dengar. Sebutkan nama-nama komunitas. OSIS, Agen Anti Korupsi, SK, Agen Perlindungan Anti Bullying. Oke, tepuk tangan untuk Bintang dan Sila. Itu tetap kamu pegang. Ini mulai nyanyi lagi. Oke, silakan nanti. Nggak boleh dilempar. Berikannya harus baik-baik. Nggak boleh dilempar. Silakan. Pejamkan mata. 1, 2, 3. Siapa yang terima spidol merah? Aku kan Aku. Sedangkan spidol biru siapa? Siap menjawab? Abdul, kamu memberi pertanyaan. Siap memberi pertanyaan. Sudah yang lain dengarkan, silakan. Apa peran komunitas? Komunitas apa sebutkan? Komunitas
Anti korupsi. Nah, sebutkan apa sih perannya komunitas anti korupsi? Kegiatan menghindari korupsi di sekolah. Gimana? Memberi akan menjadi menghindari tidak melakukan korupsi. Terus apa lagi? Memberikan motivasi atau edukasi tentang anti korupsi. Oke, tepuk tangan. Siap, sekali lagi ya, satu kali lagi. Oke, pejamkan mata. 1, 2, 3. Aku ada di Ayo video. Ada biru, ada siapa? Nata. Siapkan pertanyaan. Oke, dengarkan. Apa peran komunitas dari Sinoman? Sinoman Di desamu ada sinoman tidak? ada. Ayo kita hitung ya, kita hitung. Kalau 5 hitungan nggak bisa dijawab. Contoh hitungannya aja. 1, 4, 3, 2, menyanyi enggak? Ayo Aku berhenti. Terima kasih. Mau nyanyi apa bebas? Berhenti. Nyanyi ada loh. Contoh Malaysia. Indonesia Raya. Dengarkan temanmu. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu apa peran komunitas Sinoman? Membagikan makanan saat tetangga ada persepsi pernikahan. Apalagi bagi makanan tak? Membuat makanan. Buat apa? Membantu tetangga ketika memiliki acara pernikahan. Acara pernikahan. Apakah pernikahan kak? Bukan. Acara bagaimana dengan apa nih peristiwa kematian? Sinomannya bantu enggak? Iya. Mungkin cari bunga, mengambil peralatan untuk memandikan jenazah, ya. Oke, kalian di desanya ikut komunitas tidak? Kalau tadi di sekolah sudah ikut, kalau di ikut baik. Selanjutnya ini untuk tugas ini Bu Diana nanti nah ini oh iya tuh kuliner ya tadi Bu Diana lepas dulu.
tugas untuk PR di rumah. Oke? Oh, males nulis di foto boleh ya. Silakan difoto pakai HP nggak apa-apa. Pertanyaannya nanti itu dikerjakannya di rumah. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah semuanya sudah mempunyai ini? Jadi nanti pelajaran berikutnya akan Budena tanyakan. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Oke. Baik, setelah kita sudah berdiskusi, sudah bermain, sekarang yang terakhir, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ini tadi kalian yang pertama tadi harus paham atau bisa menjelaskan apa itu pengertian komunitas. Apa yang dimaksud dengan komunitas itu? Siapa yang bisa? Silakan. Komunitas, jelaskan komunitas itu apa? Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, siapa yang berani? Tolong jelaskan bentuk atau peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, ya. Pengaruh agar individu memiliki pemikiran atau pemikiran yang menentukan dengan menyadari adanya hubungan dibalik dengan alam. 2. Berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan amandemen dalam tujuan pembangunan berkelanjutan selalu berjalan. 3. Berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan fiskal dan ekonomi negara bersama. Oke, tepuk tangan. Dari hari ini yang kita pelajari tentang peran komunitas di dalam masyarakat sudah selesai ya. Kalian sudah bisa menjelaskan apa itu pengertian komunitas dan bisa menyebutkan apa saja peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, kira-kira dari aktivitas kita selama 2 jam pelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah pelajaran yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kalian? Enggak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Ada yang bisa berani menjawab kira-kira apa manfaatnya? Dengan mempelajari Menambah ilmu pengetahuan pengetahuan tentang apa, Le? Komunitas. Bahwa kita sebagai generasi muda harus berperan aktif ya. Nggak boleh males-malesan, kita harus ambil bagian di dalam pembangunan dari hal yang terkecil. Misalnya tadi peduli dengan sampah. Kalau ada sampah di kelas, diambil, dibuang di tempatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalian sudah berjanji melakukan apa tadi di rumah? Memilah sampah. Nah itu. Kemudian yang berikutnya bisa kalian lakukan mulai ikut jadi Sinoman di rumah. Di sekolah juga harus ikut dalam komunitas. Oke. Kemudian yang terakhir, Diana pengen tahu 2 jam pelajaran yang kalian lewati bersama Bu Diana tadi bagaimana perasaanmu? Nah, ini ada emoji senang, ini emoji biasa, ini emoji bosan. Nanti akan Bu Diana tunjukkan. Kalau mewakili perasaanmu, silakan tepuk tangan. Paham? Nah, kira-kira pelajaran kita hari ini apakah membosankan? Ya, kan? Tidak. Pelajaran hari ini menurut kalian biasa saja?
Ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Tidak, jangan lupa PR-nya ya, kerjakan ya. Oke. Oke. Sekarang kembali ke yang laki, ketua kelas. Baik anak-anak, karena jam pelajaran sudah berakhir, ini waktunya kalian pulang. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibnu Subroto selaku pengajar praktik kami. Yang saya hormati Bu Diana Lestari selaku rekan sejawat kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tahapan supervisi akademik yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi. Nah, seperti janji saya kemarin ya Bu Diana, saya ingin berbincang-bincang kepada Bu Diana setelah melakukan observasi, dan tahapan yang terakhir kita akan melakukan tahapan pasca observasi. Siap Sumaya. Bagaimana kabarnya Bu Diana? Baik Sumaya, sehat. Alhamdulillah baik. Bisa langsung kita mulai di Bu Diana? Iya. Baik. Ini Bu Diana, jadi tujuan apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita di pasca observasi ini Bu? Baik Bu Maya, tujuan saya untuk obrolan pada pasca observasi kali ini, saya ingin melakukan refleksi atas apa yang sudah lakukan saat pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya ingin membuat rencana-rencana yang harus saya lakukan ke depannya. Demikian Bu Maya. Ya baik, jadi fokus tujuan kita hari ini yaitu adalah Ibu ingin mendapatkan refleksi dan juga masukan-masukan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Bu Diana. Betul Bu Maya. Baik Bu Diana. Lalu Bu Diana, saya ingin jenengan merefleksi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Bu Diana. Baik Bu Maya, ini bagi saya model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KS itu sesuatu yang baru karena sebelumnya belum pernah melakukannya, dan ternyata setelah menerapkannya di dalam kelas saya melihat anak-anak lebih antusias mengikuti pelajaran karena kebetulan mapot saya kan IPS Bu Maya. Biasanya kalau IPS hanya ceramah saja anak-anak ngantuk, tetapi karena menggunakan model pembelajaran berdiferensi dengan menyiapkan materi sesuai minat bakat mereka dengan gaya belajar mereka, kemudian memberikan kebebasan dalam produk atau tugas yang mereka buat, kemudian mereka bisa menentukan belajarnya juga. Nah, ini anak-anak lebih antusias, apalagi kemarin di KSE kan ada permainan, ada stop untuk relaksasi. Nah, ini anak-anak lebih semangat menurut saya Bu Maya. Demikian. Ya baik Bu Diana, jadi perasaannya senang ya Bu Diana ya. Ya. Sesuai dengan pengamatan saya, ya Bu Diana juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sangat baik kepada murid, di mana Bu Diana sudah menyiapkan diferensiasi konten materi yang berbeda. Di situ juga ada prosesnya yang berbeda juga, lalu juga menghasilkan diferensiasi produk pun yang sesuai dengan bakat dan minat murid.
Nah, selain itu juga sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan kemarin, Bu Diana juga sudah menerapkan pembelajaran KSE ya untuk melakukan teknik stop bersama murid agar murid lebih konsentrasi dan juga lebih termotivasi fokus dalam pembelajaran yang Bu Diana lakukan. Sudah sangat bagus sekali Bu Diana. Terima kasih. Iya, baik ya Bu Diana. Terus ada lagi yang ingin saya tanyakan. Lalu apa tujuan pembelajaran Ibu? Waktu praobservasi kemarin, Bu Diana kan menyebutkan ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Sejauh menurut amatan saya ini sudah ya Bu Maya, karena dari tujuan pertama kemarin kan anak-anak dari segi akademis bisa menjelaskan apa itu peran komunitas, pengertian komunitas melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Anak-anak sudah mampu menjelaskannya. Kemudian yang tujuan yang kedua itu saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, ini meskipun belum sempurna menurut saya untuk penerapan pembelajaran ini sudah membawa dampak yang positif bagi anak. Demikian menurut saya Bu Maya. Ya, baik Bu Diana. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu Diana. Ya. Lalu area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa juga sudah terlaksana dengan baik Bu Diana? Kemarin saya ingin mengembangkan area pengembangan tentang pembelajaran berdiferensi dan KSE ini di dalam pembelajaran di kelas. Meskipun belum sempurna, ini sesuatu yang baik yang sudah saya mulai Bu Maya, tapi saya masih merasakan ada kekurangan dalam praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Contohnya tentang persiapan media saya, itu Bu Maya, juga manage waktunya mungkin, demikian Bu Maya. Jadi area pengembangannya juga sudah tercapai ya Bu Diana, sesuai dengan pengamatan saya ya. Bu Diana juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE dengan baik. Nah, namun masih ada yang kekurangan ya Bu Diana. Nah, terus saya tanya dulu, rancangan strateginya apa juga sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? Untuk penerapan di kelas, dari strategi yang saya susun mulai dari menyusun RPP, memetakan kebutuhan murid, kemudian melakukan langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan sampai kesimpulan, saya sudah berusaha menerapkannya Bu Maya. Ya itu tadi yang saya rasakan kekurangannya mungkin di media dan di manage waktu Bu Maya. Demikian. Jadi ya Bu Diana masih merasa ada yang kurang yaitu dalam persiapan media pembelajarannya dan juga manage waktunya. Nah, lalu bagaimana rencana Bu Diana untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Ke depan mungkin saya ingin melakukan kolaborasi dengan teman sejawat mapel IPS untuk mengenai media pengajarannya, kemudian untuk pembelajaran berdiferensi dan KSE ini nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Sri Wahyuni yang kebetulan adalah guru CGP di sini, juga ada Bu Titin juga lumayan. Ya baik Bu Diana. Jadi rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan tersebut, Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, baik, siapa yang terlibat? Tadi ya Bu Diana, jadi ada guru sesama mapel IPS dan juga Bu Yuni, CGP ya. Titin, CGP yang sudah mendapatkan pembelajaran KSE juga. Luar biasa bagus ya Bu. Nah, lalu mungkin ada alternatif lain itu selain itu? Ini yang bisa membantu demikian ya Mbak Iya, Maya. iya. Ya menurut saya mungkin untuk persiapan media saya kan masih lemah di IT Bu Maya. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan dari guru informatika. Kemudian mungkin saya juga harus lebih terbuka atau menjalin kemitraan dengan murid saya. Saya ajak mereka untuk ikut menentukan media-media yang menurut mereka menarik. Jadi saya akan bermitra dengan murid mungkin Bu Maya. Bagus, luar biasa sekali ya Bu Diana.
ide yang sangat luar biasa, di mana kita juga selain berkolaborasi dengan sesama guru, kita juga harus berkolaborasi membangun kemitraan dengan murid dan juga melibatkan murid secara langsung dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Betul, Bu Maya. Luar biasa, Bu Din. Nah, lalu kapan Bu Din akan melakukan rencana tersebut, Bu Din? Menurut saya secepatnya Bu Maya ini, tapi kami harus menyesuaikan melakukan perjanjian ini. Maksud saya ini jamnya yang nggak bentrok, jadi kami harus menyesuaikan jam kami nanti yang sama-sama tidak ada jam di kelas, kami bisa mengadakan diskusi Bu Maya. Ya, baik. Lebih cepat lebih baik ya Bu Din ya. Iya, Bu Maya. Segera berhasil Bu Din. Iya, terima kasih. Lalu saya ingin tahu juga bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut, Bu? Untuk ukurannya menurut saya nanti kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensi dan KSE di kelas dan anak-anak itu semangat, aktif, mereka mau termotivasi dan terlihat senang, tidak kelihatan ngantuk atau terpaksa, itu menurut saya pembelajaran saya sudah berhasil. Yang kalau pembelajaran saya bisa menyenangkan anak-anaknya, murid. Jadi kita harus bisa menyenangkan murid, membuat mereka termotivasi, membuat mereka nyaman. Bagus, Bu Din. Nah, lalu Bu Din, bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Baik Bu Maya, untuk komitmen, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini merupakan praktek baik. Nah, ini menurut saya akan komitmen untuk, meskipun secara perlahan, meskipun masih banyak kekurangan yang saya lakukan di sana sini, saya akan terus mempraktekannya, karena ini menurut saya model pembelajaran ini sungguh-sungguh berpihak pada murid. Demikian Bu Maya. Harus lebih konsisten ya Bu Din. Ya, saya akan konsisten komitmen. Ya. Lalu jenengan butuh dukungan siapa Bu untuk mengingatkan komitmen ini, Bu? Untuk dukungan ini mungkin Bu Maya juga ini, saya mohon bantuan ini ya, mengingatkan akan konsistensi saya nanti. Kadang-kadang kalau kita bad mood, mudah-mudahan tidak semangat terus ya. Juga dari teman sejawat IPS, saya ada Bu Siti, ada Bu Yuni, itu nanti saya akan minta dukungan dari mereka. Ya, baik, bagus. Terima kasih Bu Diana, luar biasa sekali. Semoga rencana perbaikan-perbaikan itu bisa lebih memotivasi jenengan untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Maya. Mungkin sebelum saya akhiri, yang terakhir saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Diana setelah kita melakukan coaching ini, Bu. Ya, baik Bu Maya. Perasaan saya setelah melakukan pembicaraan pasca observasi ini, saya merasa lega, ya, saya bisa merefleksi, mengingat kembali apa yang saya lakukan saat pembelajaran di kelas, apa yang menjadi kekurangan saya kemarin, dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Nah, ini saya punya gambaran, jadi terima kasih Bu Maya, nanti saya akan segera untuk menindaklanjutinya. Baik, alhamdulillah ya Bu Din. Semoga supervisi akademik dan coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Terima Maya kasih juga ya. atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu Maya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.